Jumpa lagi di Beyond Headline. Kembali saya akan ngomong soal korupsi. Ide korupsi kembali dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bertemu dengan guru-guru. Presiden kira-kira mengatakan bahwa akan membuat penjara khusus untuk para koruptor dan akan ditempatkan di pulau terpencil. Sehingga kalau koruptor itu kemudian akan keluar, dia akan berhadapan dengan ikan hiu. Gagasan itu menjadi menarik dan bukan yang pertama kali retorika dari Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi ini sudah berkali-kali disampaikan. Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Akan dibuat pasukan khusus untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. Presiden Prabowo pun sudah mengingatkan menteri-menterinya untuk tidak mencuri uang dari APBN karena kebocoran APBN itu begitu besar. Presiden juga telah mengingatkan kepada para menteri-menterinya untuk kemudian membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Yang tidak mau ikut silahkan mundur. Itu adalah kata Presiden Prabowo. Yang terakhir akan membuat penjara untuk para koruptor di pulau yang dikelilingi oleh laut terpencil sehingga koruptor tidak bisa bergerak. Retorika-retorika itu memang sungguh luar biasa. Paling tidak dari sisi retorika menunjukkan komitmen yang demikian besar dari Presiden Prabowo terhadap maraknya korupsi dan juga nepotisme sebetulnya yang terjadi di negeri ini. Kalau kita meliputi jejak sejarah soal korupsi di Indonesia, gagasan soal penjara khusus, penjara di pulau untuk koruptor sudah lama terjadi. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang di Bandung juga ditempatkan sebagai penjara khusus untuk para korupsi. Tapi korupsi terus saja terjadi dan terjadi. Ada baiknya memang perlu diaudit secara menyeluruh kenapa korupsi itu terus terjadi dan terjadi lagi. Yang pertama yang perlu dipikirkan adalah soal pemiskinan koruptor. Yang paling ditakutkan oleh koruptor itu adalah bagaimana harta kekayaannya. Harta kekayaan yang demikian besar yang bisa diwariskan kepada anak cucu, yang diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, itulah yang harus dipikirkan. Sehingga Presiden Prabowo sebelum kemudian membangun penjara khusus koruptor adalah bagaimana caranya adalah merampas, merecovery kembali aset-aset yang sudah dicuri. Dalam bahasa umum adalah memiskinkan koruptor. Itu langkah yang mungkin perlu dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Yang kedua adalah soal remisi sebetulnya. Ini tergantung pada cara pandang dari Presiden Prabowo. Apakah memang korupsi dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan? Kalau iya, ya bagaimana dengan diskresinya tidak memberikan remisi kepada para koruptor sehingga orang kemudian akan juga cukup hati-hati dan kemudian menghindari agar tidak terjadi korupsi. Nah, dalam konteks seperti itu memang terpikir adalah kenapa korupsi itu terus terjadi karena rational choice. Berbuat korupsi itu adalah berbuat yang sangat rasional karena keuntungannya lebih besar daripada mudaratnya hingga korupsi kemudian terus terjadi. Ancaman kerugian negara, ancaman keuangan negara, tapi bandingkan dengan aset yang bisa dikembalikan. Sehingga pilihan-pilihan korupsi itu memang lebih rasional dari pandang korupsi itu sendiri. Sehingga sarannya adalah oke, membuat pulau tersendiri, penjara untuk koruptor, tapi bagaimana kemudian itu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan politik, membangun sebuah omnibus law, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mensinergikan semua lembaga-lembaga anti korupsi. Ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Apakah mereka akan saling berkompetisi untuk mengejar korupsi?
yang berpotensi terjadinya saling sandra, atau akan dibentuk sebuah undang-undang yang menata di mana posisi KPK, di mana posisi kejaksaan, di mana posisi kepolisian, sekaligus membuat sebuah aturan yang radikal yang bisa kemudian memiskinkan koruptor. Pak Prabowo, yakinlah bahwa korupsi itu memiskinkan bangsa, seperti yang dikatakan oleh investor besar dari Amerika, Ray Dalio. Salah satu PR terbesar kalau Indonesia mau menjadi negara besar adalah reformasi birokrasi dan basmi korupsi. Selamat, semoga gagasan-gagasan besar itu kemudian bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan politik yang lebih clear dan nyata.